Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi pada saya untuk pertemuan yang kesekian. Dalam hari ini kita akan membahas tentang manusia dalam perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kita sudah lama tidak bertemu karena memang beberapa minggu kemarin ada libur, jadi kita sekarang berjumpa lagi. Ini kita melanjutkan slide berikutnya. Ya, yang pertama itu adalah perubahan. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan itu? Perubahan itu adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Nah, dalam perubahan itu terjadi ada dua, yaitu secara cepat ataupun lambat. Contohnya, ini adalah sebuah perubahan cepat. Perubahan cepat itu adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga pada tanggal 15 Agustus 1945 itu Jepang sudah meninggalkan Indonesia. Kenapa kok bisa terjadi secara cepat? Karena kedua kota itu dibom sehingga dibom sekutu sehingga itu Indonesia bisa bernafas lega, dalam artian Jepang sudah kalah dan Jepang juga menarik semua pasukannya dari Indonesia untuk meninggalkan Indonesia, dan itu berlangsung secara cepat. Yang ini adalah perubahan lambat. Perubahan lambat itu adalah perubahan yang dapat terjadi secara lambat seperti penerapan politik etis Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena bangsa Indonesia sendiri itu butuh pemersatu, butuh bersatu untuk melawan penjajah. Bisa dilihat yang gambar pertama ini ada masa penjajahan kerja Rodi atau Romusa pada masa Belanda ataupun Jepang. Terus yang kedua itu ada tokoh untuk penggeraknya yaitu Insinyur Soekarno. Beliau membacakan teks proklamasi yang ketiga itu adalah wujud dari kesenangan rakyat Indonesia karena sudah merdeka. Dalam hal ini tuh tokoh penggeraknya itu adalah Soekarno. Soekarno itu sendiri itu menggerakkan supaya Indonesia itu juga bersatu gitu loh. Dan pada akhirnya adalah salah satu pelapor yaitu Budi Utomo. Dari Budi Utomo itu muncul gerakan-gerakan lain sehingga menyebabkan Indonesia itu merdeka. Perubahan ini tuh berlangsung lambat karena itu memang butuh waktu yang lama. Nah, ini perubahan. Perubahan sendiri itu ada dua faktor ya. Yang pertama itu adalah faktor intern dari luar dan ekstern dari intern dari dalam, ekstern dari luar. Maaf. Faktor yang intern itu adalah perubahan penduduk. Perubahan penduduk itu bisa dilihat dari jumlah penduduk, terus itu terus yang kedua itu penemuan baru itu seperti contohnya tuh perkembangan teknologi yang semakin maju dari tahun ke tahun. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat itu menyebabkan terjadinya perubahan ikatan sosial atau konflik dalam masyarakat itu adalah menyebabkan terjadinya perubahan ikatan sosial di masyarakat sendiri. Terus pemberontakan. Nah, pemberontakan ini tuh menyebabkan perubahan struktur pemerintah yang berimbas pada perubahan kehidupan masyarakat. Terus yang selanjutnya itu faktor ekstern, faktor alam. Faktor alam tuh ada banyak seperti ya bencana alam yang tidak dapat diprediksi, peperangan. Terus terakhir itu pengaruh kebudayaan masyarakat lain, yaitu mungkin doktrin perubahan budaya luar yang masuk ke kita itu kan semakin banyak. Selanjutnya, keberlanjutan. Keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Contohnya itu kerajaan Hindu dan Buddha yang berdiri dari kerajaan Kuta hingga Majapahit dan warga Syailendra
yang berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. Ya, ini tuh sangat berlangsung lama ya. Untuk contoh yang pertama itu Hindu dan Buddha itu kan memang Hindu dulu baru Buddha. Terus yang pertama itu ada kerajaan Kutai untuk agama Buddha dan Majapahitnya itu untuk Hindu yang dimana merupakan kerajaan terbesar pada saat itu. Perubahan dan keberlanjutan. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau peristiwa lebih pada masa lalu. Salah satu contohnya, untuk mengetahui perkembangan bangsa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintahan kolonial Belanda dengan Jepang. Ini pasti berbeda. Kebijakan-kebijakan yang mereka tanamkan atau mereka gunakan kan pasti beda. Belanda dan Jepang sendiri kan merupakan dua negara yang memang menjajah Indonesia itu lama, terutama yang paling lama adalah Belanda. Mereka menggunakan kebijakan itu yang paling gampang contohnya itu adalah pada waktu kerja paksa. Kalau dari keduanya kan kalau Belanda kan menggunakan Rodix dan Jepang itu adalah Rongsa. Yang saya kira itu adalah cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Sejarah sering dianggap sebagai ilmu hafalan. Banyak yang menganggap belajar sejarah hanya akan menghafal nama, tahun, dan peristiwa. Pembelajaran sejarah sendiri digunakan untuk sarana berpikir membayangkan masa lalu dengan ilustrasi peristiwa dan dokumen dapat dilakukan secara diakronik dan sinkronik. Pada dasarnya itu, sejarah tidak hanya hafalan saja, kita juga bisa merekonstruksikan suatu peristiwa dari masa ke masa dengan mencocokkan tahun, tanggal, hari, ataupun nama dari peristiwa itu dan tokoh-tokohnya itu siapa saja. Yang pertama, diakronik kronologi. Berpikir diakronik adalah berpikir kronologi atau urutan dalam menganalisis sesuatu. Diakronik juga yang mementingkan proses dan peristiwa tertentu sesuai dengan urutan terjadinya. Contoh Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Yang kedua Perang Padri tahun 1821 sampai 1837. Dan yang terakhir adalah pertempuran Surabaya yaitu 27 Oktober sampai 20 November 1445. Lanjut. Nah, ini tadi adalah ciri-ciri diakronik. Mengkaji dengan berlalunya masa, menitik beratkan pengkajian, yang ketiga itu bersifat historis atau komparatif dan vertikal, yang terakhir terdapat konsep perbandingan. Jadi ada seperti membandingkan seperti itu. Terus sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu synchronous. Kata sin sendiri artinya dengan, sedangkan kata kronos artinya waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Contohnya, suasana pembacaan teks proklamasi dan pembangunan pada era Orde Baru. Pembacaan teks proklamasi ini kan juga banyak peristiwanya terjadi. Pada saat itu kan ada tokoh-tokohnya juga sama dengan pembangunan pada era Orde Baru pada masa Bapak Soeharto. Nah, ini adalah cirinya berpikir sinkronik. Yang pertama, mengkaji pada masa tertentu, menitik beratkan pengajian pada struktur karakternya, tidak ada konsep perbandingan cakupan kajian sempit. Dari apa yang sudah saya paparkan tadi, saya juga sudah mengirimkan kalian file materi pembelajaran untuk materi ini. Bisa kalian download dari Google Classroom. Dan kalau apabila ada pertanyaan, mungkin nanti bisa kita diskusikan di Google Classroom. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video penjelasan saya. Kalaupun nanti kalian kurang jelas, silahkan nanti langsung ditanyakan di Google Classroom saja. Nanti saya sudah akan menyiapkan tempat kita untuk diskusi dan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab.
Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan supaya pandemi virus 19 ini dapat segera berakhir dan kita bisa berjumpa di sekolah. Terima kasih.